Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT. Yang keempat, adabul khawdi fil umuril i'tiqadiyah, tidak terlalu membahas, mendalami dalam masalah akidah. Sebab di sini tidak berlaku hukum observasi, di dalam tidak masuk. Hanya membenarkan berita saja yang benar. Kalau meneliti berita melalui manhaj metodologi penelitian berita, benar. Tapi kalau sudah masuk kepada analogi-analogi, kias-kias, di sini lahirnya kesalahan ilmiah nanti. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mukaddimah ini penting. Mukaddimah ini penting sehingga nanti ketika kita mendengar berita dari Allah, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan kita dengarkan adalah berita, bukan analisa kita. Karena tidak bisa dianalisa lagi. Urusan langit, urusan surga, urusan neraka, bisa pakai analisa? Tidak. Makanya ketika semakin dibahas oleh mereka tentang masalah ruh, semakin mengingkari. Semakin dibahas tentang masalah takdir oleh mereka, ujung-ujungnya ragu dengan takdir. Semakin dibahas oleh mereka tentang sifat Allah dengan menggunakan analisa-analisa, semakin mengingkari sifat-sifat Allah. Makanya as-salaf, ashabul hadis, mereka tidak masuk dalam hal seperti ini. Maka itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah senantiasa berusaha dengan keras, bersungguh-sungguh menjaga kesatuan dan persatuan umat. Kalau menyatukan orang itu di jalur yang resmi, bukan di jalur yang sempit. Kalau terjadi sesuatu, maka dikumpulkan di tempat lapang atau di tempat sempit, di jalur utama atau di jalur ganggang sempit. Jalur utama, assembly point, ya, titik kumpul kita di mana? Titik kumpul kita jelas, ala kitabillah wa sunnati Rasulullah SAW. Berkumpulnya di situ. Jangan dibawa kumpulnya seperti yang saya katakan kemarin, bahwa al-sunnah itu mesti pikirnya, ulang lagi, lupa Bapak. Mesti fikihnya Syafi'i, akidahnya mesti Asy'ari, tasawufnya mesti Ghazali, tarekatnya mesti Naqsyabandi. Akhirnya yang di luar itu semuanya tersortir. Mungkin menyatukan ini? Mungkin ini menyatukan? Nyatu tak benar? Itu menakut nampak. Nggak mungkin menyatukan, karena tidak semua orang secara aplikasi bisa dipaksa untuk bermazhab Syafi'i. Tidak mungkin. Tapi kalau semua orang yang mengaku beriman pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti mau dipaksa untuk ikut Nabi. Jelas? Jelas tidak? Makanya menyatukan umat itu di jalur resmi, di jalur utama. Jangan yang sempit-sempit, nanti beimpitan orang sesak napas. Makanya mengumpul orang itu banyak sesak napas. Dikit-dikit salah, dikit bid'ah, dikit sempit ya. Tapi kalau di jalur Rasulullah SAW yang dia bilang, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih terang benderang, malamnya saja seperti siang, la yazi'u anha illa halik, tidak ada yang bergeser daripadanya kecuali binasa. Jadi mengumpulkan, menyatukan umat di atas Alkitab was sunnah. Alkitab was sunnah. Cuman kalau dulu sebut Alkitab was sunnah, orang paham, langsung paham kitab sunnah seperti aslinya. Tapi kalau sekarang sebut kitab was sunnah, banyak takwilnya. Makanya kita sebut Alkitab was sunnah ala fahmi sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsan, menurut pemahaman sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa sebab? Karena Allah yang merekomendasikan itu. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang dahulu dan pertama-tama lagi masuk Islam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka
Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dulu manhaj yang dimana umat berjalan di atasnya. Makanya di waktu itu tak perlu ada kitab-kitab lain. Cukup Al-Quran, cukup hadis. Jelas? Cukup Al-Quran, cukup hadis. Cuman semakin melemah kita berpegang kepada keduanya, semakin tidak merasa cukup dengan keduanya, hanya terjadi penyimpangan. Orang sudah, tidak bisa. Dakwah sekarang tidak mungkin kecuali harus pakai logika, pakai rasio. Akhirnya mulai orang mempelajari akidahnya, mempelajari agamanya, menekankan pada rasionalitas, kemudian yang sesuai dengan logika. Akhirnya terjadilah perbedaan metodologi antara as-salaf dengan al-khalaf. Yang dulu cukup dengan Al-Quran hadis, datang generasi selanjutnya tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis, dan diwarisilah cara-cara berpikir yang sebagian dari warisan agama lain, dan sebagian adalah berpikir yang tidak islami, tapi dianggap karena dilahirkan oleh orang-orang Islam sehingga dianggap sebagai pemikiran Islam. Inilah yang menjadi penyebabnya, sehingga beriring dengan itu lahirlah kitab-kitab akidah seperti yang kita akan bahas insyaallah taala. Makanya andanya Imam Syafi'i nulis kitab tentang akidah belum perlu waktu itu. Cuman dia sering bermunazarah, sering menolak dalam fatwa-fatwanya pemahaman-pemahaman yang sudah mulai melenceng. Misalnya beliau berfatwa tentang ahlul kalam, misalnya bahwa ahlul kalam hukumnya bagi saya, kata beliau, dicoret-coret mukanya dengan arang, lalu diarak di pasar dan jalan-jalan, lalu diserukan di depannya, ini adalah hukuman bagi orang yang meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih mendahulukan pendapat dan hawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Berarti Imam Syafi'i sendiri sudah menolak itu. Karena dia sudah melihat sendiri penyelewengan dan melencengnya umat akibat mengikuti logika yang didahulukan daripada ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam.